Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel teman-teman. Kali ini saya ingin membahas sharing dua film, yaitu judulnya Most Dangerous Game dan Funhouse. Most Dangerous Game itu artinya itu permainan yang berbahaya, paling berbahaya, dan Funhouse itu rumah kesenangan. Yang pertama, Most Dangerous Game itu jadi menariknya itu film jadi ini ada permainan yang nyiptain permainan ini digambarkan orang yang punya uang banyak dan rada sudah gila otaknya, gambaran kayak gitu. Jadi dia menciptakan itu untuk kesenangan banget. Tapi kalau saya lihat nih genre filmnya berbahaya, cuman tidak terlalu bahaya yang sampai sangat menakutkan, enggak. Karena itu seperti contohnya nih, peraturan dari acara ini yang di film ini tuh nggak boleh membunuh pakai senjata api, nggak boleh digambarin nggak berani melakukan kejahatan, masih takut sama polisi gitu, masih nggak mau ngebunuh tempat umum kayak gitu. Dan anehnya itu setiap jam permainan hanya berlangsung selama 1 jam, dan setiap jamnya dikasih $50.000 langsung tunai. Jadi totalnya itu 50.000 kalau kali 24 jam ya jutaan dolar gitu digambarin. Iyalah, jutaan dolar. Jadi filmnya menarik, tidak terlalu menakutkan. Digambarkan malah yang mau permainan ini tuh diincernya juga nggak tahu. Orang katanya nggak sakit tapi dibilang sakit. Ya jadi agak dibuat-buat filmnya. Orang katanya nggak ada tumor tapi dikatakan ada tumor. Kemudian obatnya digambarin tidak terdaftar. Tapi anehnya itu ada di dalam film ada gembong narkoba yang mengetahui itu ini bukan obat sakit kepala. Dia ngenalin ini adalah, kan dia suka minum obat tuh. Kalau obat bandar narkoba gitu. Ini dia bilang ini obat seperti ini obat seperti ya ganja kayak gitu. Obat inilah mengandung amfetamin, obat yang bukan obat bener tapi obat penenang yang gimana gitu, yang bukan resep dokter tapi ya mirip-mirip ganja kayak gitu, gambarin kayak gitu teman-teman. Jadi filmnya asik, Most Dangerous Game ini nggak bahaya banget. Jadi udah itu difasilitasin, dia harus nyerahin dompet demi dapat uang dan melunasi hutang ke temennya itu, dan temennya baik, makanya dia belum bisa bayar sekitar hanya mungkin $100.000 kayak gitu. Kayaknya segitu ya, nggak sampai jutaan dolar. Tapi temennya belum nagih-nagih karena katanya dengar si orang ini, pemain ini tuh sakit segala, jadi belas kasihan. Tapi tim yang punya permainan manipulasi semua, mulai dari sakit, mulai dari temen katanya ikut terlibat, istrinya sempat diambil untuk biar tetap mengikuti permainan gitu. Permainan dimulai karena dia mau bayar hutang dan mau membayar biaya sakitnya, biaya pengobatan sakitnya. Jadi ya gitu deh, ikut permainan. Di mana lagi ikut permainan karena ingin survive, ingin sembuh. Udah permainan mulai tuh dia udah bilangin, kasih tip yang tadi, jangan hindari tempat sepi, selalu curiga sama orang lain. Permainan dimulai, orang akan tahu lokasinya saat memegang handphone ini. Dia serahkan dompet dan handphone aslinya dia, dan dia nggak boleh minta tolong ke polisi, dia nggak boleh keluar kota. Hanya itu permainannya, jadi simple. Dan pemburunya itu ya biasa aja, cuma berapa orang, dan di dalam kota yang besar, walaupun hanya satu kota, nggak boleh keluar dari kota itu. Awalnya nggak boleh pakai senjata. Udah jadi konyol-konyolan. Jadi kayak main-main, malah pemburunya itu malah jadi diburu balik. Sampai akhirnya kan dia dulu ada kekayaan dari bapaknya tapi sudah tutup kan, ada pabrik segala, ceritakan gitu. Malah di endnya itu mereka dikumpulkan yang belum mati itu, pemburu-pemburunya itu sampai diledakin. Ada yang tangannya dipotong pakai mesin bapaknya, kena bom. Bahkan temennya tadi katanya berkhianat oleh tim pembuat game,
ternyata malah ngebantu. Konyol-konyol itu ada yang di dalam permainan sebelumnya itu ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pura-pura jadi pelayan dari restoran all you can eat, makan sepuasnya. Begitu pemainnya mau makan dibilang belum waktunya. Ya bener ya, ada jam-jamnya. Dia nyuri tiket, nyuri baju, tiket masuk kapal buat makan, nyuri baju. Bagus malah filmnya teman-teman. Itu aja kayak gitu gambarannya, muter-muter. Istrinya juga kaget, tiap kali jam ditransfer 50.000. Jadi ini benar-benar yang punya permainan orang yang punya uang dan nggak sampai membahayakan banget, karena bukan di tempat tertutup tapi tempat terbuka yang dia bisa mendapat tameng dari orang-orang sekitar yang masyarakat gitu. Yang mana orang-orang pemburu-pemburunya juga nggak berani berhadapan dengan hukum. Jadi ya gitu deh, nggak gitu menakutkan teman-teman. Most Dangerous Game ini bukan Most Dangerous Game tuh yang kayak film Korea Squid Game. Terus ini film satu lagi yang akan saya bahas namanya Fun Game. Pengen kembali share film bagus teman-teman, judulnya Fun House. Ini filmnya itu Fun House. Ini mirip-mirip seperti yang Korea populer, ada Squid Game. Cuman genrenya sama-sama thriller, psikopat kayak gitu. Psikopat bukan thriller, tapi jadi trailernya lebih ke thriller ya, mendebarkan, tapi arahnya itu orang gila. Jadi ya orang gila yang menciptakan permainan. Kalau Squid Game itu kan yang Korea itu pesertanya banyak banget. Kalau ini yang Fun House itu digambarkan di Amerika, pesertanya itu orang populer, itu hanya sekitar berapa ya, di bawah 10 orang kalau saya nggak keliru. Ada dari YouTuber, dari pemain olahraga ini martial art, ada lagi blogger, ada ini yang kecantikan, ada selebgram kayak gitu-gitu. Lainnya lagi food blogger kayak gitu. Lainnya lagi dikit deh, mungkin 6, 7, 8 orang mungkin gitu. Mereka dipilih gitu tanpa mereka tahu, jadi mereka seperti diculik untuk masuk ke dalam permainan. Dan permainan ini disiarkan secara langsung. Kelihatannya bukan televisi tapi lewat seperti YouTube gitu digambarinnya. Tapi dia nggak bilang YouTube, dia bilang disiarin di internet kayak gitu. Jadi fake, ini ya hanya rekaan, jadi film fiktif, tapi keji, dan seolah-olah disiarkan di mana gitu. Tapi nyata nih enggak lah, nggak ada yang berani kayak gitu, ditangkap langsung. Itu juga ngawur, nggak ada yang suka. Nah di dalam itu acara itu ada voting juga. Intinya di setiap permainan itu ada pemenang, ada yang kalah. Misalnya pemain catur, nanti yang menang siapa, yang kalah dihukum. Setiap kali itu dihukumnya itu dibunuh. Ada yang yang pesertanya itu dibohongin. 2 peserta terbawah kira-kira yang votingnya itu anjlok, 2 terbawah setiap kali. Berarti kan hanya 4 kali, anggap kalau 8 peserta 4 kali voting itu akan saling membunuh atau dibunuh atau ya kayak gitu. Ada lagi yang ngebela teman-temannya, dia nggak mecahin kaca pun juga dihukum kayak gitu. Jadi ada yang hukuman pertama misalnya dibohongin, seolah-olah itu kepala ini panda. Jadi bos yang bos pembunuhnya itu yang punya acara bunuh-bunuhan itu digambarin orang pakai topeng panda. Digantung itu topeng, dibilang pukul itu nanti. Hanya itu waktu awal-awal yang kalah gitu ya. Yang 2 terbawah rating anjlok. Ternyata begitu mau dipukul udah diganti, dalam keadaan gelap, dalam keadaan hening, diganti ke ke temennya kayak gitu.
Jadi begitu dipukul ternyata temennya udah mati. Udah itu tongkatnya itu diganti pakai yang ujung paku, aneh-aneh. Udah itu berganti, ada yang ikut mengebunuhnya itu lewat tembak-tembakan pistol. Ada yang volunteer gantiin temennya, ternyata itu pasangan saling sayang, akhirnya dua-duanya mati. Ada yang tangan atas kaki, dua tangan atas dua kaki bawah ditarik sehingga putus. Ada lagi yang apa ya, aduh macam-macam teman-teman. Jadi kalau 8 bagi 2 4 3 lah, 3 kali pembunuhan, karena yang satu itu adalah yang tadi tuh yang ngebela teman-temannya, akhirnya dia dibunuh, dimasukin ke acid liquid cairan asam, jadi tubuhnya hancur semua. Nah yang terakhir itu ada ternyata pacarnya, digambarkan pacarnya yang psikopat yang memiliki permainan. Jadi ini film aneh, katanya dikasih hadiah, ternyata di end itu digambarin di film, ternyata pelakunya itu adalah pacar yang menang. Jadi nggak fair, dan digambarkan polisi juga belum ketemu pelakunya itu di mana, penyelenggaranya siapa. No clue, ngumpet di Amerika, di negara Amerika yang gede, super gede. Kemudian katanya bakal cari lagi korban berikutnya. Ada ya orang ciptain film kayak gitu, acara kayak gitu ya, bohong-bohongan, cuman aduh nggak enak banget nontonnya kayak gitu. Dia bukan horor tapi pembunuhan, thriller, crime thriller, assassination, pembunuhan nih ya, kayak gitu teman-teman. Jadi dimanapun kita selalu hati-hati, jangan bilang kita jangan diculik, jangan terlibat kejahatan, ya juga susah ya. Jaga diri aja baik-baik. Kenyataannya juga bohong-bohongan sebetulnya, cuman kehidupan tuh suka aja ada orang gila di dalamnya. Semoga bermanfaat teman-teman, kita selalu lakukan kebaikan, karena nanti yang salah pun ada pengadilan akhir kan waktu dia meninggal. Gak bisa lari tuh, dulu bunuh dulu macem-macem gitu. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya lainnya. Bye bye teman-teman.